Shalom saudara-saudari, selamat pagi. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Bersama saya Pendeta Jaya Hulu dalam program Renungan Pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Aku mengucap syukur kepadamu atas pemeliharaanmu sepanjang malam telah kulalui. Dan pagi hari ini aku berkesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu sebelum aku melakukan berbagai aktivitasku. Tolong aku ya Tuhan, buka hati dan pikiranku, supaya aku dapat mengerti dan firman-Mu ini menuntun aku kepada jalan-Mu yang benar, sehingga dengan demikian aku memiliki kehidupan yang berkenan kepadamu, dan aku dapat menghasilkan buah-buah kehidupan yang bisa dinikmati oleh banyak orang, dan terlebih Tuhan yang menikmati kehidupanku. Berbicaralah bagiku, di dalam nama Tuhan Yesus aku telah berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan pada saat ini kita ambil di dalam Matius 22 ayat 18 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan, tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudara-saudari, sebagai warga gereja kita harus mewarnai kehidupan politik, namun dunia politik tidak boleh mewarnai kehidupan gereja. Di tengah-tengah maraknya kehidupan berpolitik seperti yang sedang terjadi pada masa kini, tidak jarang orang bertanya, apakah warga gereja boleh terlibat dalam dunia politik? Tentu sebagai pengikut Kristus, kita harus ikut mewarnai kehidupan berpolitik dengan nilai-nilai kebenaran. Dengan demikian kita hidup bagaikan garam yang mengasinkan lingkungan di sekitar kita. Namun di saat yang sama kita harus mencegah agar praktik-praktik dunia politik tidak mewarnai kehidupan gereja, yaitu antara lain dengan tidak membiarkan gereja menjadi ajang kepentingan politik dari kelompok manapun juga. Prinsip inilah yang diutarakan Yesus kepada orang-orang Farisi seperti yang dicatat di dalam Matius 22. Yesus berkata, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Jawaban ini menunjukkan bahwa para pengikutnya harus memenuhi kewajiban mereka terhadap negara, termasuk kewajiban menggunakan hak politik secara bertanggung jawab. Namun ia mengingatkan bahwa kewajiban kepada Tuhan dan kewajiban kepada Kaisar tidaklah boleh dicampur adukan. Berarti kita harus mewarnai kehidupan politik dengan kebenaran, namun kita tidak boleh membiarkan dunia politik mewarnai kehidupan gereja. Acap kali saudara-saudari, di dalam dunia berpolitikan sekarang, ketika anak-anak Tuhan masuk di dalamnya, mereka tenggelam hilang karena mereka tidak memiliki iman yang sejati kepada Tuhan, dan mereka tidak kokoh di dalam pengenalan akan Tuhan. Itu sebabnya pada saat ini memang penting bagi kita untuk masuk mewarnai dunia politik dengan menjadi garam dan terang di sana. Tetapi sebagaimana seharusnya kita tetap mempertanggungjawabkan integritas sebagai pengikut Yesus, mempertahankan suatu kebenaran. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah yang dapat Anda lakukan untuk mewarnai kehidupan politik dengan kebenaran? Sudahkah Anda melakukannya? Mari kita berdoa. Bapa, aku bersyukur kepadamu telah menempatkan diriku di tengah bangsa di mana diriku berada saat ini. Aku yakin hal tersebut tidak terjadi secara kebetulan, namun karena Engkau memiliki rencana bagi diriku, yaitu supaya hidupku menjadi terang dan garam bagi lingkungan di mana aku berada. Pakailah diriku untuk menghadirkan kebenaran-Mu dimanapun aku berada ya Tuhan. Aku berdoa untuk gereja-Mu di tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati seluruh gereja-gereja yang ada. Biarlah setiap warga gereja yang ada boleh menjadi saluran berkat bagi bangsa dan negara ini. Jagalah umat-Mu supaya mereka tidak terpengaruh oleh kecemaran, namun mampu memperkenalkan kebenaran-Mu di tengah bangsa ini. Aku berterima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan kepadaku pada hari ini. Tuntunlah diriku dengan kebenaran firman-Mu,
dan sertailah diriku dengan roh-Mu, sebab hanya dengan demikian barulah diriku dapat menjadi saksi-Mu dan dapat mempermuliakan nama Tuhan. Aku menyerahkan semua hal yang kukerjakan di sepanjang hari ini. Hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu di sepanjang hari ini, berikan mereka hati yang bijaksana. Engkau taruh roh-Mu di dalam diri mereka untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada umat-Mu, ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengajarkan aku untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah mengikuti renungan pada pagi hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat menolong kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Bila saudara diberkati dengan perenungan firman Tuhan ini, silakan meninggalkan komentar di bawah ini untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.